6. Sapaan tanah kubur kepada mayit baru di alam kubur. Begini perlakuannya kepada mayit muslim dan kafir. Alam kubur merupakan terminal pertama sebelum menuju akhirat. Di terminal ini, bisa saja seorang mayit akan mendapatkan kenyamanan dan nikmat, dan bisa saja ia akan mendapatkan ancaman dan juga siksa. Hal tersebut tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Saat seorang mayit dimasukkan ke liang kubur, ia akan disambut oleh tanah kubur. Ternyata tanah kuburan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyapa mayit dengan 6 kalimat. Mengingat mati adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengingat kematian menjadikan diri lebih bersemangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu seorang Ansyar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saat seseorang sudah tidak bernapas lagi, saat seseorang sudah dimasukkan ke liang lahat, saat itulah hidup yang sebenarnya dimulai. Di alam kubur seorang mayit akan disambut oleh tanah kuburan. Tanah kuburan yang ia tempati akan menyapa dengan 6 kalimat. Kuburan berkata kepada penghuninya yang baru, aku rumah asing, aku rumah sendirian, aku rumah ketakutan, aku rumah kegelapan, aku rumah tanah dan aku rumah cacing-cacing. Seorang mayit di alam kuburnya layaknya orang yang merantau, hidup sendiri tanpa ada teman dan keluarga yang menemani. Di dalamnya penuh dengan kegelapan sehingga setiap mayit akan merasa ketakutan. Selain itu, cacing-cacing tanah juga sudah bersiap untuk masuk ke dalam tubuh untuk mengoyaknya. Hanya orang-orang yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat dari fitnah kubur. Oleh karena itu sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diselamatkan dari fitnah di alam kubur. Perlakuan tanah kubur memang tidak sama kepada setiap manusia. Ada yang diluaskan kuburnya dan ada pula yang semakin terhimpit. Semua itu tergantung amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Imam Muhammad bin Abu Bakar menjelaskan bahwa kuburan memiliki perlakuan berbeda pada jenazah orang mukmin dan orang kafir. Ketika yang dikuburkan adalah orang muslim maka tanah kubur akan berkata, selamat datang di terminal akhirat, adapun engkau adalah orang yang amat aku cintai, yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku yang akan melindungimu. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Lihat saja apa yang akan aku perbuat untukmu. Tidak lama kemudian, kuburan orang tersebut menjadi luas seluas mata memandang dan pintu kebun surga dibukakan untuknya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Rum menjelaskan, dikatakan kepada mayit muslim, lihatlah balasan yang telah dijanjikan Allah kepadamu, lalu di dekat kepalanya dan dibukakan satu pintu menuju neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah siksa yang dijauhkan Allah darimu. Setelah itu, dikatakan kepadanya lagi, sekarang tidurlah dengan tenang. Tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai selain tibanya hari kiamat. Begitu beruntungnya orang-orang yang termasuk ke dalam golongan ini, mereka yang diluaskan kuburnya merasakan kenikmatan kebun surga dan mendapatkan nikmat-nikmat lainnya. Akan tetapi, berbeda halnya jika yang dimakamkan adalah orang kafir. Tidak ada kata sambutan dari tanah kubur, malah ia langsung akan menakut-nakutinya. Kuburan tersebut akan berkata, tidak ada ucapan selamat untukmu. Engkaulah orang yang paling kubenci saat berjalan di atas punggungku. Sekarang kau dalam penguasaanku. Aku yang bertanggung jawab atasmu. Rasakan saja apa yang akan aku perbuat padamu. Kemudian tanah kubur langsung menghimpitnya sehingga remuklah semua tulang-tulangnya, dibukakan baginya pintu neraka dan diperlihatkan untuknya tempat di neraka sampai hari kiamat. Begitu ruginya orang-orang yang masuk dalam golongan tersebut, siang dan malam selalu tersiksa sampai datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab.